Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Ya, kembali lagi kita di podcast Mandiri FM, podcastnya masyarakat Kota Cilegon. Kali ini sudah ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Haji Hayatin Pus. Kita akan berbincang-bincang seputar pelayanan, karena memang ini adalah pusat dari pelayanan, ya. Apalagi soal data kependudukan adalah hal yang paling penting. Jadi harus kita ketahui secara seksama seperti apa sih pelayanan, apalagi di masa pandemi. Assalamualaikum Bu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Bu Kadis, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dan selalu terus semangat ya. Apalagi soal pelayanan Bu ya. Siap harus siap Bu. Harus semangat. Harus semangat ya Bu. Kalau bicara soal pandemi, artinya banyak tidak boleh tatap muka dan segala macam. Nah, ini pelayanan kependudukan atau pendataannya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil seperti apa sih Bu selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, Dinas Kependudukan mempunyai program pilihan, program pelayanan pilihan. Pertama itu online dan keduanya offline. Kalau offline itu dilakukan di 8 kecamatan offline, dan kalau online dilakukan call centernya adalah di Dinas Dukcapil. Adapun kalau untuk menghubunginya masyarakat warga, kalau untuk online itu bisa melalui WhatsApp yang sudah dikirimkan, diinformasikan dan disosialisasikan melalui 8 kecamatan dan 40 kelurahan dan RW. Jadi sudah mengetahui WhatsApp yang dihubungi sesuai permohonan warga. Misalkan untuk permohonan daftar penduduk, yaitu tentang identitas penduduk, yaitu tentang kartu keluarga, tentang KTP elektronik, KIA, dan surat pindah data. Itu khusus nomornya. Kemudian untuk peristiwa penting yaitu pencatatan sipil, itu bisa menghubungi sesuai nomor WhatsApp yang dituju. Itu pelayanan lainnya. Kemudian offline, jadi untuk warga yang domisilinya sesuai kecamatan yang alamat di KTP masing-masing, silakan menghubungi kantor kecamatan setempat. Di sana ada petugas operator kependudukan yang khusus menangani administrasi kependudukan. Ada regulasi khusus kan, tadi ada online dan ada offline juga, tentu menerapkan protokol kesehatan. Dan yang di offline ini ada instruksi untuk 8 kecamatan bagaimana, dan instruksi untuk melakukan prokes tersebut agar pelayanan berjalan. Kalau di 8 kecamatan yang tadi di offline berarti tatap muka, ya, betul. tatap muka. Di kecamatan itu sudah tersedia sarana prasarana yang terkait pandemi, misalkan cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer. Tapi kita juga menghimbau melalui kecamatan kelurahan agar selalu melakukan dan menerapkan prokes ketat. Jadi kami mengatur untuk permohonan warga tidak langsung sekaligus masuk ke ruangan petugas. Jadi satu-satu yang masuk ke ruang petugas, khususnya untuk perekaman KTP elektronik, karena perekaman KTP elektronik ini harus bersentuhan langsung. Misalkan untuk iris mata, pinjernya, signaturnya yang tanda tangan, jadi harus ditekan, dibantu sama petugas. Jadi itu petugas juga mengenakan sarung tangan, terus bekas dia signatur atau sidik jarinya kita lap bersihkan, baru kemudian ada warga lagi masuk lagi kita bersihkan gitu. Jadi selalu steril untuk kesehatan bersama. Ada pembatasan berapa sehari, berapa atau seperti apa? Kita maksimal pelayanan awalnya, kita lagi memuncak pandemi itu kita batasi 75. Ya paling sedikit itu 75 dalam sehari. Karena sekarang suasananya nggak melandai dan kelihatannya nyaman, tetapi kita tidak boleh, tetap harus menjaga itu. Kita batasi untuk waktunya saja sampai jam 12 itu pendaftaran. Ya silakan datang ke
kecamatan masing-masing penumpang, jadi tidak dibatasi, cuman kita membatasi diri jangan sampai melakukan ketidaktertiban untuk mematuhi protokol kesehatan. Artinya mau pandemi atau tidak, pelayanan terus berjalan. Terus berjalan dan tetap prokes. Walaupun tidak pandemi juga kesehatan itu perlu, itu harus kita terapkan dan kita jaga. Nah ini bicara soal pelayanan, segini banyaknya masyarakat Kota Cilegon ini, artinya mau online mau offline tentu ada kesulitan yang didapatkan. Salah satu mungkin ada namanya petugasnya, kekurangan petugas atau bagaimana untuk saat ini, karena memang sangat banyak sekali ya pelayan-pelayan. Bahkan bagaimana strategi dari Ibu Kadis sendiri sebagai kepala dinas untuk menstrategi agar semua tercover? Ya. Terima kasih Anda. Memang pelayanan kita diutamakan adalah pertama profesional, cepat, efisien, dan energik. Pertama untuk SDM-nya, ya alhamdulillah sekarang ini ada pegawai yang sedang kita bintangkan, pegawai baru untuk ditempatkan di 8 kecamatan. Nanti di kecamatan itu akan diterapkan online. Hanya saja kalau tatap muka itu untuk perekaman KTP saja. Sedangkan dokumen kependudukan lain kita lakukan oleh di kecamatan. Nantinya seperti itu. Nah, kenapa hal ini kita terapkan? Kita sesuai regulasinya di Permen 7 2019, jadi pelayanan secara daring untuk lebih dekat ke masyarakat. Dan memang banyak warga Cilegon itu, tapi kalau kita tatap langsung pasti membludak yang sudah bicara. Tetapi kalau melalui online nanti di kecamatan, walaupun sebanyak-banyaknya, kita bisa ada satu call center dan kita sebar ke teman-teman, khusus misalkan di kecamatan nanti ada tiga pegawai nanti di sana, satu yang menerima pengaduan, satu yang menerima call center, dan satu lagi untuk menyiapkan pemberkasan pengiriman ke masyarakat. Karena admin duk ini sudah betul-betul regulasinya cepat dan bagus, karena di Permen 109 jadi memakai kertas KPS lagi, jadi bisa cetak masyarakatnya. Tidak perlu ada legalisir lagi. Tidak perlu, itu di Permen 104 2019 tidak perlu legalisir dan ada berkodenya. Dan itu pun warga yang tidak punya email kita kirimkan melalui pos dan tidak dipungut biaya sama sekali. Betul-betul warga Kota Cilegon ini dimanjakan, gitu. Jadi diam di rumah, cukup kami yang antar melalui jasa pos. Itu mensiasati pertama penumpukan kerumunan masyarakat di salah satu kecamatan atau di dinas. Jadi kalau di rumah saja cukup hubungi kita by WA, terus kita proses dokumen persyaratan lainnya, lalu kita kirimkan barangnya atau dokumen kependudukannya ke tempat masing-masing sesuai KTP antar alamat. Saya lihat beberapa pemberitaan terkait dengan dinas pendidikan di Cilegon ini adalah salah satu dinas juga terbaik dalam hal pelayanan di 8 kabupaten kota. Apa sih program-program yang disediakan dan seperti apa nih Ibu sebagai kepala dinas? Bagaimana, kan artinya kesuksesan dinas tergantung bagaimana seorang kepala dinas sendiri memanage para pegawainya. Nah ini ada program apa dan strategi yang khusus untuk para pegawainya apa yang Ibu lakukan itu di dinas pendidikan? Terima kasih Anda Ibu sehingga merasa yang terbaik ya. Cuman Ibu pengen melakukan terbaik untuk masyarakat. Selalu berinovasi. Inovasi itu memudahkan kita dalam satu pelayanan. Misalkan ada kesulitan kita melayani, itu langsung kita mencari solusi bagaimana supaya cepat ditangani. Seperti contoh yang disabilitas atau sakit, datang ke sini repot kan. Terus akhirnya gimana caranya kita bisa berkunjung ke tempat dan sekalian besuk nengok warga yang sakit. Jadi akhirnya terciptalah
inovasi jebol di Sagon, jemput bola disabilitas sakit warga Cilegon. Jadi apa gimana prosesnya? Ya cukup ada informasi dari Pak Lurah atau kecamatan bahwa ada warganya yang sakit. Memang kita open gitu, siapa aja saya akan menghubungi. Cuman demi tertibnya ya kendali masyarakat dan aparatur kecamatan kelurahan yang juga biar tahu. Jadi ada keterangan dari lurah bahwa tolong informasikan kalau ada warga sakit kita berkunjung. Hari ini pun sedang berkunjung di Kecamatan Sitangkil. Nah, ada 3 warga yang ditemui warga sakit. Kemarin Kecamatan Ciwandan ada 2 warga yang dikunjungi, itu warga Tegaratu dan warga Pekot. Jadi kita kunjungi selalu. Jemput bola ya, jebol di Sagon itu. Jadi saya nggak pengen orang sakit sudah sakit direpotkan. Ya, jadi cukup saya aja yang berkunjung dan dia manja di rumah. Kita ceritakan dokumennya, kita kirim dan kita langsung datang dan sekalian besuk gitu, berkunjung ya. Gitu. Sekalian sambung silaturahim. Itu lahirlah jebol di Sagon itu. Iya, kemudian terinspirasi lagi yang tadi dokumen kependudukan yang dikirim awalnya 2020 itu kan dibebankan kepada masyarakat untuk bayar pos 7.000, jadi bolak-balik 14.000 warga. Akhirnya saya pikir coba sih segitu tuh gimana kalau kita anggarkan ke APBD. Akhirnya alhamdulillah di ACC anggaran APBD 2021 di ACC untuk anggaran dan barang PT Pos Indonesia jasa antar gratis. Jadi dianggarkan di APBD 2021. Jadi betul-betul warganya gratis. Akhirnya keluarlah inovasi sandang gratis. Pesanan datang gratis. Gratis ya. Itu ibu. Itu mengalir aja. Jadi kalau ada masalah-masalah apa gitu kita cari solusinya, kita singkat namanya, betul-betul kita realisasikan ke masyarakat. Artinya ketika ada permasalahan langsung mencarikan solusi dan solusi itu menjadi solusi berkepanjangan ya, dan manfaat. Jadilah itu inovasi. Gitu. Itu jadi kita udah ada 5 inovasi. Pertama lagi dengan Bapak itu senandungku itu, selamat gitu. Datang anakku, akte kelahiran kaya kakak untukmu. Jadi 4-in-1. Gitu. Jadi ada ibu-ibu melahirkan di rumah sakit. Setelah pulangnya dia boro-boro mau ngurusin akte kelahiran karena kondisi sakit. Jadi gimana? Saya kumpulkan Bu Bidan waktu itu dengan kepala ID-nya, ikatan Bidan ya. Bukan dokter, Ibu Bidan Mandiri itu apa tuh? Ketuanya Ibu Sundari. Sama ID juga, ikatan dengan rumah sakit umum RSUD sama RSKM. Kan akhirnya dibuatlah perjanjian kerjasama tahun 2017 ya. Iya, jadi setiap orang tua atau ibu hamil melahirkan di rumah sakit, jadi pulangnya bawa bayi, tetapi bawa dokumen kependudukannya, bawa kelahiran, bawa KIA, bawa kartu keluarganya, karena kan anak yang baru lahir itu kan belum masuk anggota keluarga. Kita masukkan ke kakaknya, kemudian kita ceritakan KIA-nya. Kemudian ibu yang belum sempat, ibu tadi itu kan mungkin pengantin baru, masih statusnya belum kawin aja. Nah, ibu ganti statusnya jadi gitu. kawin. Jadi 4-in-1, akte kelahiran, KTP, kakak, dan KIA. Jadi satu langkah 4 dokumen kependudukan dapat. Karena sudah meringankan ibu hamil. Ya. Tetap tertib administrasi ya. Oke Bu, terakhir ada yang ingin dihimbaukan atau disampaikan terhadap masyarakat kaitan dengan dokumen kependudukan? Iya, untuk masyarakat khususnya warga Kota Cilegon, ayo kita saling mengingatkan, sudahkah Kakang, Teteh, Dulur Sedanten lengkap memiliki dokumen kependudukan? Karena dokumen kependudukan itu sangat penting. Jangan nanti tapi sekarang. Jadi bila diperlukan tidak usah lagi repot-repot mengurus. Mulai dari sekarang apa yang belum punya dan informasikan kepada tetangga, saudara, kerabat. Kita buatkan dokumen kependudukan.